Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Quraisy. Saya dari TUT Agama Islam Negeri Madura. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Kelas C, mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata khuluq, yaitu budi pekerti, perangai, tabiat, dan tingkah laku. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia dan bisa bernilai baik atau bernilai buruk. Akhlak tidak selalu identik dengan pengetahuan, ucapan, ataupun perbuatan orang. Orang tidak bisa mengetahui banyak tentang baik buruknya akhlak. Akhlak bisa diartikan sifat-sifat bawaan manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya. Baik buruknya akhlak bisa diperoleh dari pembentukan dan pembinaannya. Sekarang pada hakikatnya khuluq, yaitu atau bisa dikatakan lain budi pekerti, ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian, hingga dari situlah timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Ketinggian budi pekerti bahasa Arab disebut akhlakul karimah. Apabila dalam diri terbentuk akhlakul karimah, maka dapat hidup bahagia, sedangkan buruknya akhlak, kasar dan tabiatnya, buruk prasangkanya terhadap orang lain, maka itu sebagai pertanda bahwa orang itu akan hidup resah sepanjang hayatnya. Dan budi pekerti atau akhlak yang dimaksud bukan semata-mata teori, tetapi akhlak sebagai tindik tanduk manusia yang keluar dari hati. Ciri-ciri akhlak yaitu yang pertama, keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. 2. Sifat yang bisa memunculkan perilaku dengan mudah tanpa usaha. Tujuan akhlak di sini yaitu bukan hanya membahas tentang benar atau salahnya saja, tetapi untuk menitik beratkan pada baik buruk sebagai bentuk tujuan puncak pemahaman akhlak dan menerapkan akhlak di kehidupan sehari-hari. 1. Akhlak kepada Allah. Dalam diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang memang dilakukan oleh manusia sebagai makhluknya. Manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Contohnya salat sebagai bentuk kewajiban umat muslim. 2. Akhlak kepada diri sendiri, sikap seseorang terhadap dirinya, baik itu sifat secara jasmani maupun rohani. Contohnya memenuhi akalnya dengan ilmu. Sebagai kita harus adil dalam memperlakukan kita dan jangan sampai memaksa diri untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau sampai membahayakan jiwa kita. Akhlak ini menjaganya agar akal kita tidak rusak. Memenuhi dengan ilmu bisa membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. Salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. Ilmu fardu ain yang menjadi asas bagi diri seseorang muslim hendaklah diutamakan, karena ilmu ini mampu dipelajari oleh siapa saja asalkan dia berakal dan cukup umur. Pengabaian ilmu ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya atau dirinya sendiri. Akhlak kepada keluarga atau orang tua. Menghormati
dan selalu menyayangi mereka berdua dengan taat, sopan santun dan berbakti kepada keduanya dalam keadaan apapun. Contohnya, mencium tangannya sebagai bentuk rasa menghormati dan menyayanginya. Ini menunjukkan bahwa akhlak menghormati orang tua adalah suatu hal yang sangat penting yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan hendaklah kita berbuat baik pada kedua orang tua kita jangan sekali-kali membentak mereka dengan perkataan yang kasar, dan ucapkanlah dengan perkataan yang mulia. 4. Akhlak kepada tetangga. Berakhlak yang baik sesama tetangga adalah dengan cara berbuat baik dan saling tolong-menolong sesama tetangga, bisa dikatakan saling berinteraksi. 5. Akhlak kepemimpinan. Amanah yang tidak dilepaskan dari prinsip-prinsip akhlak terhadap hak dan kewajiban moral sehingga terjadi timbal balik. Sekian dari saya. Apabila ada kata, saya meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.